nilai menjual masalah perempuan ini kembali lagi nih. Itu nanti akan ditentukan dalam cara kami bereaksi. Saya tidak terlalu terganggu dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi karena saya tidak terlalu khawatir bahwa ini akan menimpa. Apa yang saya lakukan? Saya memanggil semua ketua DPW sepulau Jawa. Saya tanya satu persatu. Bagaimana orang-orang di tempat Anda memandang masalah ini? Dan semuanya mengatakan orang-orang itu punya jawaban yang relatif sama di semua daerah. Kami bertemu dengan Anda, bukan bertemu dengan mereka. Sepanjang Anda baik, kami percaya pada Anda. Selesai. Jadi itu kesan di publik. Ya. Itu kesan orang di bawah. Itu kesan orang di bawah. Jadi orang-orang di bawah itu tidak involved, tidak terlibat dalam masalah-masalah seperti ini. Mereka lebih terpengaruh oleh kesan orang-orang PKS yang bergaul dengan mereka di lingkungannya. Sepanjang orang-orang PKS yang bergaul di lingkungannya itu baik, mereka percaya. Mereka bilang kalau yang ada di atas kan kita tidak tahu. Itu bisa dipolitisasi, mungkin juga bisa benar, tapi kan kita tidak tahu. Yang kami percaya adalah Anda yang berkabar langsung dengan kami. Jadi PKS menjawab itu adalah masalah di bawah, basis bawah. Yes. Dan saya tanya, apa menurut Anda reaksi yang perlu? Mereka bilang nggak perlu bereaksi berlebihan. Cukup dengan bereaksi yang biasa saja. Jawab kalau itu berhubungan dengan partai. Kalau tidak, ya jangan diselesaikan. Ini kan baru 1-2 minggu kan ini. Betul. Ini akan, tapi kan kelihatan bahwa ada apa yang kadang-kadang ada 40 wanita gitu. Ada 40 ini kan artinya bayangkan kalau tiap hari 1 wanita, berapa hari kemudian lagi 1 wanita. Ini bisa menghancurkan sebuah reputasi sebuah partai yang bersih gitu. Saya kira enggak. Saya sudah mengundang ketua-ketua DPW dan insya Allah besok hari Jumat, Sabtu Minggu saya mengundang lagi seluruh ketua DPW se-Indonesia. Kita akan tanya lagi mereka satu persatu apa respon masyarakat di tempat Anda tentang masalah ini. Habis itu kita combine lagi dengan survei. Tetapi umumnya mereka menyarankan supaya kita tidak bereaksi berlebihan. Karena di bawah juga ini tidak terlalu tapi kan sebuah orang semua tahu bahwa PKS adalah partai sentralistik, sama seperti di Cina dan sebagainya ya. Artinya penentu itu di atasnya, pemimpin itu jadi sangat penting. Nah ini masalahnya, yang kena PKS lah pemimpinnya, bukan anak yang bawa-bawa, yang kena ini pemimpinnya. Apakah ini nggak akan berdampak terhadap PKS nantinya? Jadi kalau Anda bicara tentang dampak isu ini kepada organisasi, gitu ya, saya bisa menyampaikan satu pengalaman yang pernah kami alami sebelumnya. Di periode 2000 sampai 2004, kami punya 2 masalah besar. Yang pertama, partai kami tidak lolos electoral threshold. Yang kedua, pada tahun 2001 itu ada kejadian 911, isu teroris. Dan salah satu partai yang disasar, yang dihubung-hubungkan dengan teroris, itu adalah PKS kan? Anda masih ingat, saya kira pasti tahun itu. Bahkan yayasan yang dipimpin oleh Pak Hidayat Nur Wahid waktu itu dimasukkan di dalam daftar yayasan yang terhubungkan dengan teroris dari Amerika. Anda bisa merasakan nggak betapa beratnya situasi waktu itu? Tapi alhamdulillah kami bisa melampaui situasi yang berat itu. Pertama dengan pertolongan Allah, yang kedua dengan soliditas di internal kader, dan lebih penting dari itu ternyata itu justru menjadi momentum kami melompat. Ya. Padahal itu kan waktu itu tema yang sangat yang sangat sensitif gitu. Ya. Selain itu kami punya masalah yang lebih penting. Kami sendirian di luar koalisi. PKS oposisi dan sendiri. Ya, sendiri. Saya mau ulang-ulangi nih kata ini, kami sendiri di situ. Tidak ada orang lain yang oposisi. Saya dulu dia kan PKS kecil nggak dianggap sama sekali. Ini PKS ya. Mau oposisi mau nggak apa-apa gitu. Ini lain dengan sekarang. Karena itu menurut saya justru kami terinspirasi dari pengalaman-pengalaman panjang seperti itu tentang cara kita bereaksi terhadap masalah-masalah seperti ini. Dan saya selalu begini, saya selalu mendengarkan dari bawah. Jadi begitu ada masalah ini saya undang orang dari bawah. Apa yang Anda dengarkan di bawah? Saya ingin tahu. Saya juga mengirim orang untuk ke daerah, coba lihat, rasakan apa yang yang dibicarakan orang, apa yang menjadi citizen talk gitu, tentang masalah ini itu. Jadi kita dapat sumber dari struktur, juga dari yang non struktur, terus kita nanti combine lagi dengan dengan survei. Dan saya masih tetap percaya bahwa insya Allah kita bisa masuk 3 besar. Masalahnya gini, masalahnya adalah sekarang KPK memanggil semua gitu. Mas Anies dipanggil juga, Ustadz Ilmi dipanggil juga.
bendahara dipanggil juga, kayak semua mau dipanggil gitu sama KPK. Ini gimana? Ini kan memang kayak orang mau mengarahkan, jangan-jangan memang betul-betul satu hal, apakah memang diarahkan ke sana? Diarahkan tadi itu, artinya ada yang dorong tadi loh, ke sumur, atau memang dianggap orang publik melihat ini memang partainya yang ikutan semua gitu. Saya kira publik akan membacanya dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena ada kasus lain yang sejenis ya, yang tidak, dan yang treatmentnya tidak seperti itu. Iya. Tapi kalau Anda bertanya apakah mereka punya alasan, ya ada alasan legal walaupun itu tidak signifikan gitu. Tapi menurut saya lebih konsen kepada penilaian publik, dan saya kira publik sekarang bisa menilai dengan secara terbuka tentang treatment seperti itu. Saya malah melihat terus terang saja bahwa treatment seperti ini menguntungkan PKS. Kenapa? Karena ini justru memberikan memberikan simpati publik kepada PKS bahwa kita ini sedang ini persoalan percaya nggak percaya lah. Artinya satu peristiwa dikelola dengan cara seperti ini membuat publik yakin bahwa memang kita ini sedang diobok-obok. Ya kan kira-kira seperti itu. Kalau Anda mengobok-obok partai saya, sekarang kan orang publik melihat cara Anda bereaksi seperti apa. Itu satu. Yang kedua, setiap partai kan punya masalah. Dan saya kira masyarakat menuntun sekarang tentang bagaimana partai-partai itu bereaksi terhadap masalah-masalahnya. Ya kan? Kalau partai yang besar itu malah dia cuek aja, anggota mau ditangkapi dia cuek aja. Akhirnya publik pun mengatakan ya memang udah biasa kali itu. Makanya saya juga tidak mau bereaksi berlebihan terhadap masalah ini, ya kan? Jadi dari awal saya selalu mengklirkan kami hanya bereaksi sepanjang itu menyangkut institusi. Kalau tidak menyangkut institusi, enggak. Nah, sebetulnya itu kan PKS juga membuat surat cinta sama KPK ini bagaimana? Surat cintanya apa ya? Surat cintanya bagaimana? Kejarannya targetnya bagaimana? Enggak, yang kita laporkan itu adalah yang kasus penyitaan yang tidak prosedural itu. Yang kedua soal soal kebohongan publik. Itu yang kita laporkan nanti. Kebohongan publik apa yang mereka lakukan? Karena apa yang disampaikan Pak Johan Budi pada peristiwa itu tidak sesuai dengan faktanya di lapangan. Itu yang membuat akhirnya PKS melaporkan KPK. Targetnya nanti bagaimana? Ya kita serahkan kepada proses hukum. Kita tidak punya target tertentu kecuali hanya kami ingin menunjukkan kepada publik dua hal. Yang pertama, kami membela hak-hak kami, itu satu. Yang kedua, ini juga pembelajaran hukum bagi kita semuanya, bagi masyarakat Indonesia, bahwa kalau hukum itu harus lebih tinggi dan berada di atas semua orang. Kan yang kita tuntut kan bukan KPK, tapi kan oknum di dalam Gimana kalau KPK ternyata menarik kasusnya panjang? Mulainya panjang, terus masuk bulan Agustus. Kalau targetnya adalah mendowngrade suara PKS di dalam pemilu, saya tidak yakin itu akan berhasil. Saya tidak yakin. Walaupun mereka akan men-track itu paling panjang. Iya. Artinya saya tidak yakin satu orang pergi tersangka lagi, dikaitkan lagi dengan Saya harus mengatakannya dari awal bahwa saya tidak yakin. Saya tidak yakin itu akan berhasil. Saya yakin bahwa justru itu akan membuat kami jauh lebih solid dan jauh lebih militan daripada sebelumnya. Mungkin kadernya solid, tapi kan di publik kan susah juga. Kan kita tahu bahwa sebenarnya suara PKS itu kader. Di luar kader kan publik itu yang 2/3 ya. Kan gitu ya. Nah ini gimana? Enggak, justru publik itu di lapangan justru melihat. Begitu mereka melihat confident dari kader-kader kita, mereka terbawa dalam confident itu. Itu yang saya bilang gitu. Makanya saya tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap masalah ini. Karena saya tahu bahwa setiap reaksi itu harus ada kadarnya. Tidak perlu tidak perlu kita berlebihan. Tapi ada juga bekas anggota kadernya PKS yang pendiri PKS Pak Yusuf Effendi itu yang menurut Anda juga itu gimana? Termasuk itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu tidak berpengaruh. Bang Anies tidak menggugat dia? Enggak. Walaupun itu juga menyangkut nama baik Bang. Enggak. Kalau yang soal begitu, kalau menyangkut pribadi saya dijelek-jelekkan dan seterusnya, saya lebih suka menyerahkan persoalan itu ke langit biar diselesaikan di sana. Jadi kalau mengatakan bahwa dia menganggap bahwa itu adalah kubu Anies adalah kubunya sejahtera, karena kubu keadilan beda lagi nih, itu gimana tuh? Di PKS itu nama partainya Partai Keadilan Sejahtera, bukan Partai Keadilan saja, bukan Partai Sejahtera saja, bukan. Itu satu. Dan orang pasti salah baca tentang PKS kalau mereka mengatakan bahwa ini ada dua kubu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah partai yang belajar. Jadi ini, kita ini kan membawa nama Islam. Turun ke dalam satu realitas yang keras. Ya kan? Ini tidak gampang. Saya harus mengatakan ini tidak gampang. Kami membebani diri kami dengan idealisme yang besar.
Dan belum tentu sebenarnya kami mampu memikul beban idealisme ini, iya kan? Tetapi kami mempunyai satu prinsip pembelajaran, jadi pembelajaran eksperimental. Kita belajar melalui lapangan, kita bisa salah sepanjang proses-proses ini, dan kita belajar. Sebagian dari kesalahan itu berhubungan dengan konstruksi pemahaman kita tentang agama. Misalnya begini, saya sejak periode yang lalu, sebelum 2009, antara 2004 ke 2009, saya paling banyak bicara tentang konsep Islam tentang harta. Karena saya tahu ini ada masalah dalam konstruksi pemahaman keagamaan kita yang berhubungan dengan ini, yang harus kita perbaiki. Saya juga paling banyak bicara tentang teori-teori konflik di dalam Quran. Kebetulan waktu saya ikut di Lemhanas dulu tahun 2001, saya mengambil membuat tulisan tentang konflik ya, seperti itu. Dan saya mencoba merekonstruksi pemahaman keagamaan kita, bahwasanya fenomena konflik di dalam politik ini itu ada dasarnya juga di dalam Quran. Misalnya ketika saya bicara tentang konspirasi, saya menjelaskan kepada mereka bahwa ini bukan teori politik, ini ada kok di dalam Quran kita. Tetapi konstruksinya mungkin belum ada pada banyak kader. Saya dalam banyak waktu itu menghadapi penentangan juga dari dalam ketika saya membuka teori-teori seperti ini. Tetapi saya selalu berpikir bahwa sebuah ide harus dijelaskan terlebih dahulu. Itu pasti akan memecah sikap-sikap orang terhadap ide-ide itu. Tetapi kemudian itu mengakselerasi pembelajaran, mempercepat kita belajar. Dan saya merasakan hasilnya sekarang itu, bahwa sekarang kita jauh lebih baik dalam cara kita bereaksi terhadap masalah-masalah. Tapi kalau saya ada juga, kita ketahui ada satu media mengatakan bahwa PKS membubarkan tiga kementerian untuk mencari dana sampai 2 triliun. Saya juga heran ya, karena kita sendiri di dalam tidak pernah bicara soal ini gitu ya. Tapi ada yang lebih penting saya jelaskan di sini. Saya memimpin pemenangan pemilu di PKS sejak saya jadi sekjen. Tahun 99, tahun 2004, dan tahun 2009 yang lalu gitu ya. Saya selalu lebih mengandalkan ide daripada uang. Kenapa? Karena saya percaya satu kaidah di dalam politik, money follow ideas. Gitu. Uang itu mengikuti ide. Saya kasih contoh misalnya. Kita ini kan dari lembaga-lembaga survei mendoktrin kita bahwa salah satu tools kampanye yang paling penting itu kan iklan. Ini kan hard cash, perlu uang besar. Kita tidak punya. Apa yang saya lakukan? Saya bikin iklan di periode yang lalu, iklan yang kontroversial. Iklan guruku itu ya, yang ada Pak Harto, Soekarno, segala. Itu kontroversi juga. Kontroversi. Dan itu kan memicu perdebatan. Perdebatan itu yang menyebabkan iklan kami diputar berulang-ulang dan dibahas di mana-mana. Dia jadi citizen talk gitu kan. Jadi kami bayar ongkos murah, tapi efeknya sangat besar itu. Kalau Anda lihat lagi misalnya pilkada DKI kemarin, itu kan kalau Anda bisa mengatakan bahwa big money tapi no impact, iya kan? Jadi uang besar itu tidak juga menjamin adanya kemenangan itu, tidak juga menjamin. Saya tidak percaya itu dengan teori-teori seperti itu. Saya tahu kita perlu uang, tetapi yang lebih penting itu idenya dulu. Itu satu. Yang kedua, masyarakat itu di dalam politik berpartisipasi berbasis pada prospek. Kalau orang melihat bahwa Anda punya prospek, mereka membantu Anda. Tapi kalau dia melihat bahwa Anda ini tidak punya prospek, dia juga tidak bantu. Iya kan? Dibayar pun nggak mau. Dibayar pun nggak mau gitu. Nah, jadi kita yang harus kita lakukan adalah ide-ide yang cemerlang dalam cara kita berkampanye. Yang kedua itu adalah bangun prospek, dan ini orang akan ikut. Orang akan mendukung semua langkah-langkah kita. Begitu orang melihat bahwa Anda punya prospek. Jadi Bang Alis membantah itu waktu ya. Iya, kita tidak pernah berbicara soal itu Pak. Kalau ada di tempat lain orang bicara begitu, itu saya anggap itu pembicaraan individu, tapi kita tidak pernah bicara begitu. Jadi tapi sekali lagi menurut saya yang penting bukan sekedar membantah itu tapi prinsip saya, prinsip saya dan strategi saya dalam pengelolaan pemenangan pemilu. Dan sekarang ini misalnya saya mau jelaskan juga misalnya
orang belum berpikir memanfaatkan YouTube. Sekarang kami di PKS memutuskan untuk memanfaatkan YouTube secara sangat maksimal gitu. Semua pidato saya di daerah itu sekarang masuk ke YouTube, dan itu dampaknya luar biasa. Anda bayangkan, saya pernah ke satu pesantren di Demak di Jawa Tengah ya, mengunjungi seorang kiai. Ini di daerah banget ini. Apa kata kiai itu pertama kali misalnya, Pak Anies, saya sudah nonton semua pidato Pak Anies di YouTube. Saya juga tidak menduga bahwa kiai pesantren itu ternyata buka YouTube, buka internet, masuk ke YouTube ya kan. Saya tidak menduga itu, tapi itu menambah keyakinan saya bahwa terlalu banyak sarana kampanye yang sebenarnya, yang kalau kita kreatif kita bisa mereduksi ongkos yang terlalu banyak. Nah, contohnya lagi misalnya, ongkos paling banyak di dalam kampanye itu di luar dari iklan, itu adalah kan produksi atribut gitu. Sekarang kan yang kampanye ini kan caleg, dan sistemnya suara terbanyak. Mereka akan berupaya sendiri. Iya, kita tidak perlu lagi memproduksi atribut partai yang pakai nama partai. Iya kan, karena yang otomatis mereka sendiri kan. Iya. Jadi ini komponen biaya yang bisa kita kurangi sama sekali gitu. Iya kan, misalnya, apakah bendera berpengaruh? Belum tentu, iya kan. Karena mungkin lagi juga orang udah tahu semua. Orang udah tahu. Lagi pula yang diperlukan kan foto calonnya. Bukan iya kan? Iya kan? Iya. Jadi komponen biaya ini akan berkurang sebenarnya itu. Jadi Anda tidak membutuhkan uang yang terlalu besar untuk menang sebenarnya. Itu tapi gini, jangan-jangan sebenarnya ada sebuah, kan kita tahu berapa bulan, setahun setengah terakhir kan sebenarnya ada satu partai penguasa yang terus dibantai. Puncaknya lah ketika ketua umumnya kemarin menyerang tersangka. Kemudian ada pembalikan dan mereka berusaha untuk membalikannya, tapi nggak mampu membalikannya. Nah, untuk membalikannya perlu suatu batu lain nih untuk memutarkannya. Apakah Bang Anies melihat juga bagian dari rangkaian itu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini kan kita ibaratkan orang berdiri di pinggir sumur ya. Iya. Kita merasakan itu. Jadi kalau Anda menanyakan kepada saya, apakah ada konspirasi ke PKS? Saya harus merasakan. Saya merasakan, iya. Saya merasakan. Tapi saya tidak merasa perlu untuk bereaksi terhadap konspirasi itu, karena menurut saya itu tidak akan berhasil cara-cara seperti itu tidak akan berhasil. Tapi paling tidak dia berhasil untuk paling tidak meredam isu tentang partainya yang tadi dan jelek tadi itu hilang semua, dan mulai hilang. Nah, apalagi sebentar lagi pemerintah akan mengeluarkan namanya BLT. Nah, ini kan sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan citra partai gitu nantinya. Yang tadinya saya kira begini. Bang Anies melihat nggak bahwa itu bagian dari itu juga? Saya kira orang salah baca terhadap itu. Menurut saya itu tidak akan menciptakan prospek. BLT tidak akan menciptakan prospek. Ini akan berbeda dengan 2009 yang lalu. Situasinya berbeda. Menurut saya BLT itu non faktor di situ ya. Non faktor kalau di Tapi kalau di pilkada-pilkada terbukti bahwa basis itu mempengaruhi juga pemilihan. Nggak juga. Pilkada DKI salah satu contohnya. Mau dibahas sama ini. Nggak, masyarakat jauh lebih besar. Kalau misalnya Anda melakukannya di periode-periode yang lalu, mungkin iya, tetapi sekarang tidak. Dengan dengan sekitar masyarakat kita yang berumur, populasi kita yang berumur di bawah 45 ini adalah yang dominan. Artinya tingkat pendidikan masyarakat kita. Tapi 60% SD. Iya, tetapi mereka ini SD. Cuma Anda bisa melihat kebebasan media sekarang ini, kebebasan informasi sekarang ini kan apa dampak? Itu kan mengakselerasi mereka belajar itu. Itu yang saya cerita tadi dari kasus ibu saya itu kan. Itu mengakselerasi orang belajar. Bagaimana dengan anak-anak remaja? Dia juga belajar, dia nonton TV, iya kan? Dia buka internet dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya sekarang cara-cara seperti itu tidak akan efektif lagi di dalam kampanye gitu. Jadi usaha untuk mengganjal, menghilangkan isunya hak satu partai, nanti ditimpa dengan BLT. Itu mungkin meredam tapi tidak menyelesaikan masalah. Suatu waktu itu kan hidup kembali. Kasus-kasusnya akan kembali ke bawah. Iya. Itu tidak akan menyelesaikan. Misalnya kasus Senturi. Ini kan pertanyaannya how long can you go gitu kan. Tinggal tunggu waktu. Sampai di mana Anda mau menutup? Itu kan masalahnya kan. Sampai di mana? Itu akan dikejar terus itu. Jadi PKS kan mengejar Senturi. Bagaimana? Akan mengejar juga bagaimana? Lah ya, itu kan amanat dari paripurna DPR. Ya. Itu pasti kayak seperti itu. Tapi Anda tidak bisa menutupi hal-hal seperti itu. Itu kan persoalan waktu saja gitu. Tapi kalau melihat begini, Mas Anies,
bahwa saya lihat sebenarnya banyak orang bilang sebenarnya yang pantas tuh memimpin PKS itu Mas Anies dari dulu. Cuma kenapa baru sekarang? Anda ini menggoda keangkuhan saya. Tapi mudah-mudahan saya tidak tergoda. Dari awal saya ini selalu berprinsip tentang dua hal. Yang pertama, kontribusi lebih penting dari jabatan buat saya. Jadi saya di jabatan apapun buat saya itu sama saja. Tapi yang saya pentingkan itu adalah peran apa yang kita jalankan dalam sebuah organisasi, kontribusi apa yang kita berikan dalam sebuah organisasi. Kadang-kadang orang punya jabatan besar, kontribusinya sedikit. Sebaliknya, ada orang punya peranan besar, tapi kontribusinya ada pula peranan kecil yang sangat besar, tapi jabatan strukturnya kecil. Yang saya pentingkan itu adalah kontribusi. Kenapa? Karena ini akan jadi pahala sampai ke akhirat nanti kan. Kalau jabatan ini kan nggak sampai ke akhirat, ini yang sampai ini yang kontribusinya kan. Itu satu. Yang kedua, saya selalu mempunyai prinsip tentang fast learning, belajar cepat. Background saya ini kan sebenarnya bukan background politik, Mas. Saya ini orang syariah, hukum Islam. Sebenarnya cocoknya ngajar jadi guru bahasa Arab gitu kan. Jadi orang politik gitu. Masuk ke politik seperti ini, tetapi saya berpikir begini, politik ini adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh setiap orang sepanjang dia mau terjun langsung ke lapangan. Kan Anda juga melihat bahwa berapa banyak orang doktor dalam bidang ilmu politik belajar dari luar negeri pulang bikin partai gagal juga, iya kan? Gagal juga. Jadi menurut saya siapa yang belajar dengan tekun di awal, terus menerus belajar, dia akan pasti memperbaiki performance-nya. Umur Mas Anies berapa? Saya lahir 68. Saya jadi sekjen itu pertama kali usia saya 29. Jadi sekarang masih 45 umurnya. Ya, 44 tahun. Nanti Oktober saya insya Allah genap jadi Desember nanti saya genap jadi 45 insya Allah. Kan artinya sejak 29 tahun umur udah di sekjen, sekarang 45 gitu ya. Dan ini anak muda yang di nakoda di sebuah kapal yang berprahara besar. Jadi bukan sesuatu yang dikasih hal kecil gitu ya. Jadi dikasih hal yang besar. Nggak ada harapan untuk menjadi sesuatu pemimpin bangsa kita. Saya hanya berpikir, Mas, ada falsafah dari orang-orang tua kita dulu. Seseorang itu disebut sebagai pelaut ulung karena dia berhasil melampaui gelombang. Nah, ini dia. Iya, iya, Mas Egil, Mas. Ini tadi bahwa Mas Anies diberikan sebuah tantangan global besar oleh kepemimpinan PKS, ya gitu ya. Dan saat ini pemimpin-pemimpin kita yang maju ini sekarang ini, itu yang namanya 4 elit loh. Lu lagi gitu. Udah maju bertarung kalah, maju lagi. Udah kalah bertarung, maju lagi. Dan sekarang ini semuanya calon presiden itulah orang-orang yang kalah sebenarnya. Yang menang sekarang jadi presiden, yang menang. Gitu ya. Tapi yang kalah-kalah ini semua dia mau jadi presiden lagi gitu. Ini gimana sebenarnya? Kalau kita kan butuh pemuda yang memang mampu untuk itu gitu. Apakah PKS tidak akan mengajukan orang itu calon presiden nanti? Sampai sekarang kita belum berpikir ke situ karena fokus saya lebih banyak masuk ke 3 besar dulu. Ini yang saya maksud. Begitu saya melampaui gelombang, nasib saya sesudah itu saya serahkan. Artinya siap. Kita belum jadi PKS akan siap untuk bertarung di presiden. Artinya tidak lagi hanya sekedar didukung. Jadi satu bagian dari sebuah perahu. Kita lihat nanti di performa akhir dulu. Jadi target kalau saya. 3 besar, kalau saya masuk 3 besar, kita mulai pikir-pikir. Jangan dulu. Masih ada waktu, tenang aja nanti. Artinya kalau 3 besar siap maju gitu ya? 3 besar siap maju. Itu tergantung nanti kadernya maunya bagaimana gitu. Tapi kalau tugas saya hanya mau membawa dulu. Saya anak muda, nggak pernah ngomong seperti itu. Saya udah beberapa kali wawancara yang muda-muda bilang, kalau 3 besar saya siap maju. Saya agak berbeda dari itu. Nanti orang tua itu bilang nggak mau gitu. Kalau saya tugas saya amanah yang diberikan kepada saya ini hanya memimpin di tengah perahara ini sampai di akhir periode masuk 3 besar sampai di situ amanahnya. Oke. Yang lainnya itu bukan domain saya. Tapi saya harus berbicara begini ya supaya karena di PKS ini kan bukan kader ya. Betul. Itu yang membuat orang itu berbeda. Jadi saya tidak punya target personal ke arah yang seperti itu. Tapi saya berusaha menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Apa yang terjadi sesudah itu kita serahkan. Oke Mas. Terima kasih Mas Anies. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih kita sudah 1 jam bersama Bang Anies Mata. Dan kita tahu bahwa partai itu adalah sebuah alat bagi sebuah bangsa untuk memajukan bangsanya. Dan suatu kesalahan besar juga bila sebuah partai memang sengaja untuk dimatikan oleh orang-orang tertentu, apalagi sebuah rekayasa. Dan kita berharap karena partai apapun harus tetap hidup, apalagi memang
benar-benar bahwa partai tersebut bisa mencerikan atau juga menyuarakan hak suara rakyat. Dan kita berharap, dan kita semua berharap bahwa PKS harus mampu melewati perhara ini. Dan kita juga berharap, dan nanti akan kita lihat apakah nanti PKS mampu menjadi partai nomor 3, dan apakah nanti Bang Anies Mata tiga besar. Oke, nomor 3 besar, dan apakah Bang Anies Mata akan bisa maju mewakili PKS untuk di Presiden Indonesia tahun 2014. Terima kasih.